Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga. Yang pertama, kita akan belajar tentang menggali isi dan amanat dalam sebuah pantun. Yang kedua, belajar tentang gotong royong. Dan yang ketiga, belajar tentang interaksi sosial. Yang pertama, cara membuat pantun. Cara membuat pantun yang benar harus memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, memperhatikan sajak dalam pantun. Pantun bersajak AB, artinya akhiran baris pertama sama dengan baris ketiga, dan akhiran baris kedua sama dengan baris yang keempat. Misalnya, akhiran baris pertama adalah I, maka akhiran baris ketiga juga I. Jika akhir barisan kedua O, maka akhir barisan keempat juga O. Perhatikan contoh berikut. Jalan-jalan ke pasar hewan. Jangan lupa mengajak Mamat. Jagalah kebersihan lingkungan agar hidup selalu sehat. Nah, pada baris yang pertama dan ketiga, baris pertama dan ketiga yaitu diakhiri dengan N. Akhir barisan kedua sama dengan barisan yang keempat yaitu diakhiri dengan T. Yang kedua, perhatikan amanat pantun. Ketika membuat pantun, harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya, pantun nasihat mempunyai amanat memberi nasihat dan pantun jenaka mempunyai amanat menghibur orang. Amanat pantun biasanya terdapat dalam isi pantun. Perhatikan contoh berikut ini. Siang-siang makan buah kedondong, rasa takut melihat ular besar. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, dari amanat pantun di samping adalah dengan gotong royong, pekerjaan kita akan cepat kelar atau cepat selesai. Selanjutnya, gambar di samping merupakan contoh bentuk gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Tahukah kalian apa itu gotong royong? Gotong royong merupakan kerjasama antara sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Gotong royong dilakukan untuk kepentingan bersama. Misalnya, gotong royong dalam bentuk tolong-menolong saat melakukan pesta pernikahan dan khitanan. Gotong royong juga diterapkan dalam membangun rumah. Tanpa disuruh, semua tetangga akan membantu kita. Manfaat gotong royong antara lain yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang ketiga, memupuk persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, menumbuhkan semangat kerja. Dan yang kelima, memupuk rasa sosial. Selanjutnya, gotong royong merupakan salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai masyarakat adalah kesadaran seseorang akan kewajiban dan tugas sebagai warga masyarakat. Sebagai masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut jenis-jenis tanggung jawab segenap warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Contohnya, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar masyarakat, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, kelarasan, dan keseimbangan di lingkungan hidup. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Dan yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu yang pertama, hidup rukun antar warga masyarakat, yang kedua, menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, yang ketiga, bergaul sesama warga masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun yang lainnya. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Yang terakhir atau yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegritas masyarakat, bangsa, dan negara. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Artinya, diskriminasi di sini adalah memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda-beda berdasarkan karakteristik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan di masyarakat berbagai bidang seperti berikut. Yang pertama, di bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam kepentingan perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita dijumpai di pasar atau di tempat perbelanjaan lainnya. Kepentingan ekonomi juga terlihat dalam bentuk jasa, misalnya banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum, seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, jasa paket atau kurir, event organizer, dan sampai jasa cuci baju atau laundry. Yang kedua, bidang pendidikan. Interaksi sosial di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Contoh interaksi di bidang pendidikan antara lain, yang pertama, siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, siswa mengikuti kegiatan bimbingan belajar, dan guru mengajarkan ilmu kepada siswanya. Dan yang ketiga, di bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan seseorang. Sementara kepentingan di bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Dan yang terakhir, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Contohnya, kepentingan moral yaitu syiar agama, keterampilan masyarakat dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah, dan tujuan agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Terima kasih.
Semoga bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.